Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eka Putri, mahasiswa Teknik Industri ID Telkom Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Peningkatan Kualitas Warna Kain untuk mengurangi waste pada proses jedaying menggunakan metode Lean Six Sigma. Studi kasus Departemen Printing di PT Skorintek. Sebelumnya yang saya hormati, Ibu Dina Rahmawati STMT selaku dosen pembimbing 1, Bapak Halim Kista Karima STMSC selaku dosen pembimbing 2, dan juga Ibu Anastasia Febiani STMT selaku dosen penguji 1, dan Ibu Famila Dwinati STMSC selaku dosen penguji 2. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya dari bab 1 hingga bab 5. Langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan di mana terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan juga manfaat dari penelitian itu sendiri. Langsung saja masuk ke latar belakang, globalisasi dan persaingan bisnis yang ketat mendorong perusahaan untuk fokus pada kualitas produknya. Produk yang berkualitas tinggi tentu memberikan keunggulan yang kompetitif dan dapat memenuhi harapan bagi konsumen. Hal ini juga dapat mengefisiensi kos produksi dan juga meningkatkan profit perusahaan. Lalu produk yang memenuhi standar mutu tentunya aman digunakan oleh konsumen. Pengendalian kualitas dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan standar yang ditentukan dan mempertahankan mutu yang sesuai menurut Wirawati tahun 2019. Lalu berdasarkan data pengamatan saya yang saya lakukan pada bulan Oktober tahun 2023, tingkat cacat pada proses jedaying masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan meminimalisir tingkat cacat. Penelitian ini akan menggunakan metode Lean Six Sigma untuk meningkatkan efektivitas proses jedaying dan mengurangi waste dari factory proses serta dapat meminimasi kos produksi. Tujuan akhirnya adalah meminimalisir defect dan mencapai zero waste. Tertera pada data di layar bahwa hasil dari proses produksi jedaying itu selama bulan Oktober mencapai 198, namun untuk total defect belangnya mencapai 56 dan total defect warna turunnya 0. Sehingga presentase defect belang yang dihasilkan mencapai 22,05%, sedangkan presentase defect warna turun 0. Nah, defect 22,05% di sini masih tergolong tinggi karena pada mesin E ini belum terdapat standarisasi yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri karena mesin E merupakan mesin baru pada proses jedaying itu sendiri. Lalu rumusan masalah. Pengendalian kualitas pada proses jedaying perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas, mengurangi pre-proses, mengurangi biaya produksi, dan mencapai zero defect. Namun, saat ini pengendalian kualitas belum optimal dan tingkat reproses masih tinggi, yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan standar dan penurunan kualitas produk sarung. Untuk meningkatkan kualitas, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi selama proses produksi serta pengawasan terhadap bahan baku yang digunakan. Hal ini tentu akan mengurangi waste dan meningkatkan kualitas produk sarung itu sendiri. Lalu tujuan penelitiannya ada tiga. Yang pertama, mengidentifikasi jenis cacat dan faktor-faktor penyebab yang terjadi pada proses jedaying. Yang kedua, melakukan analisa proses jedaying kualitas warna kain menggunakan metode Lean Six Sigma. Dan yang ketiga, memberikan usulan perbaikan serta solusi dalam mengurangi reject serta meminimasi waste dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian ada batasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di PT Sukorejo Indah Tekstil atau Skorintek dan berfokus pada proses quality control di jedaying pada Departemen Printing. Yang kedua, terdapat dua mesin jedaying pada Departemen Printing, yaitu mesin D dan mesin E, namun penelitian ini hanya berfokus pada satu mesin jedaying saja, yaitu mesin E, di mana mesin E di sini mesin yang baru pada mesin jedaying yang baru dan belum memiliki standar yang ketat. Yang ketiga, proses inspeksi dilakukan pada proses selanjutnya karena pada proses jedaying tidak dilakukan inspeksi. Kemudian manfaat penelitian yang pertama bagi perusahaan. Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah quality control, mengurangi defect produk, dan menjadi referensi untuk evaluasi dan
meningkatkan pengendalian kualitas. Solusi ini dapat diimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, bagi peneliti, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam memahami proses produksi sarung tenun. Hal ini akan membantu dalam pemecahan masalah terkait quality control dan penjaminan mutu, serta memberikan solusi atau usulan perbaikan yang dapat diterapkan dalam dunia kerja. Yang ketiga, bagi instansi pendidikan, dapat memberikan referensi dan juga sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya tentang quality control sehingga dapat menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini. Masuk ke bab 2, landasan teori, yang berisi tentang tinjauan pustaka dan dasar teori. Yang pertama ada tinjauan pustaka. Berdasarkan literatur review yang telah dianalisa, dapat dijadikan sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian terkait peningkatan kualitas warna kain untuk mengurangi waste pada proses jetting di Departemen Printing PT Sukorintek. Nah, menurut R. Ramadan et al. Tahun 2021, penelitian terkait proses perwarnaan sarung tenun di Kabupaten Pemalang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pewarnaan sarung tenun di Kabupaten Pemalang yang mengalami permasalahan pudar saat dicuci. Menggunakan metode Taguchi dengan desain eksperimen matriks ortogonal E8 yang menghasilkan eksperimen menunjukkan pengaturan optimal untuk parameter kausan tahan lama, peningkatan kualitas ketahanan pada parameter tahan luntur basah sebesar 16% dan pada parameter tahan luntur cuci sebesar 14,98%. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Putranto dan Antarit tahun 2022 bahwa kualitas bahan baku dan pengaruh terhadap kualitas kain tenun di PT Skarlima Pratama, bahwa kualitas bahan baku atau benang yang digunakan sangat mempengaruhi kualitas kain tenun. Benang dengan jumlah aktual lebih tinggi memiliki tingkat cacat kain lebih rendah. Faktor lain seperti pengendalian, metode kerja karyawan, kualitas mesin produksi, kondisi penyimpanan barang, suhu dan kelembapan ruangan penyimpanan, serta penerapan prinsip 5R atau 5S. Nah, yang ketiga, penelitian Ihsan et al. Tahun 2023, bahwa penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode Six Sigma, di mana penerapan model demise menggunakan penurunan nilai DPMO atau tingkat cacat dan peningkatan nilai sigma atau tingkat kualitas, pengurangan jumlah kesalahan, dan penghematan biaya. Strategi perbaikan kontrol kualitas di setiap tahap produksi, pelatihan sumber daya manusia, penetapan standar kualitas dengan pemasok bahan baku, penyediaan penyimpanan bahan baku yang memadai. Analisis matrik IFAS dan EVAS menunjukkan strategi agresif tepat untuk diterapkan. Strategi agresif meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan variasi desain produk yang sulit ditiru pesaing, membedakan sarung atlas dari merek lain dalam hal kualitas dan kinerja. Penerapan kontrol kualitas di setiap shift mengurangi nilai DPMO dan meningkatkan nilai sigma. Lalu, literatur review di sini saya menggunakan 15 jurnal atau paper untuk acuan penelitian saya, 10 terdiri dari jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Di sini perbedaan metode yang digunakan dalam penelitian ada define, measure, analyze, improve, dan control. Namun pada penelitian saya, pada tahap define saya menggunakan analisa histogram dan check sheet, kemudian pada tahap measure saya menggunakan Pareto dan DPMO, dan pada tahap analyze saya menggunakan Fishbone dan FMEA. Pada tahap improve saya menggunakan analisis 5W1H, dan pada tahap kontrol saya menggunakan analisis PCAT atau peta kendali. Lalu ada dasar teori, yang pertama ada kualitas, yang kedua pengendalian kualitas, yang ketiga produk cacat atau defect, yang keempat Lean Six Sigma, yang kelima demise atau define, measure, analyze, improve, dan control, dan yang keenam tools pengendalian kualitas yang dipakai. Lalu masuk ke bab 3, metodologi penelitian, di mana terdiri dari objek dan subjek penelitian, alur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada objek penelitian.
Objek pada penelitian ini adalah pengendalian kualitas proses jedewing. Proses celup atau proses jedewing merupakan proses pewarnaan material atau kain, pencelupan kain yang dimasukkan ke dalam mesin yang sudah diberi obat dan campuran warna dengan tujuan untuk memberi warna pada kain. Kemudian subjek pada penelitian ini adalah Departemen Printing PT Skorjo Indah Tekstil atau Skorintek yang berlokasi di Jalan Raya Kandeman, kilometer 4,5 Kandeman RT 5 RW 5 Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51261 Indonesia. Lalu alur penelitian di sini dimulai dari studi lapangan sembari melakukan studi literatur, kemudian setelah melakukan observasi dan studi literatur, dilanjutkan untuk identifikasi masalah, lalu perumusan masalah, kemudian setelah itu ada pengumpulan data. Di sini ada dua jenis pengumpulan data. Yang pertama data jumlah produksi dan data defect produk. Lalu setelah pengumpulan data ada pengolahan data dengan pendekatan PEMICE, define, measure, analyze, improve, dan control. Kemudian setelah pengolahan data, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini ada 4. Yang pertama ada observasi, di mana studi lapangan atau observasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada perusahaan yang bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor penyebab cacat pada proses jedewing di PT Skorjo Indah Tekstil atau Skorintek. Yang kedua, melakukan wawancara secara langsung baik dengan narasumber selaku pembimbing lapangan atau supervisor maupun operator produksi langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat guna terkait permasalahan dan alur proses produksi jedewing. Yang ketiga adalah studi literatur, melakukan studi pustaka dengan analisa dan pengumpulan data yang diperoleh dari literatur review yang bersumber dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian. Dan yang terakhir ada data historis, yaitu pengambilan data terkait hasil produksi dan data jumlah cacat untuk menjadikan sebagai bahan utama dalam seluruh rangkaian proses penelitian ini. Selanjutnya ada teknik analisa data. Perolehan data yang didapat dari hasil pengumpulan data melalui observasi langsung ke lapangan pada proses jedewing, kemudian dianalisis menggunakan metode Lean Six Sigma dengan pendekatan statistik yaitu DMICE atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control untuk mengetahui faktor penyebab cacat produk sehingga dapat mengurangi proses jedewing serta dapat mengefisiensi proses produksi itu sendiri. Tahap yang pertama ada Define, di mana tahapan awal dalam metode Six Sigma yaitu mengidentifikasi dari sebuah permasalahan, kemudian menentukan tujuan untuk menganalisis produk cacat atau proses yang akan diperbaiki. Yang kedua, tahap measure, di mana tahap kedua ini melalui pengukuran menggunakan Pareto chart dan perhitungan DPMO menggunakan data berdasarkan jumlah cacat yang bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan yang masih menjadi toleransi permasalahan. Tahap yang ketiga yaitu analyze, yaitu melakukan analisis dari data yang diperoleh untuk menentukan penyebab dan faktor permasalahan menggunakan diagram Fishbone dan FMEA sebagai dasar pemecahan masalah berdasarkan penyebab kecacatan yang paling dominan. Tahap yang keempat yaitu improve, di mana pada tahap ini merupakan langkah untuk melakukan usulan perbaikan terhadap permasalahan untuk mengurangi proses jedewing sehingga meminimasi zero defect menggunakan analisis 5W1H untuk mengetahui faktor penyebab cacat dan menentukan prioritas perbaikan. Dan tahap yang terakhir yaitu kontrol, di mana pada tahap ini merupakan tahap untuk melakukan pengawasan terhadap hasil analisa yang sudah dilakukan menggunakan perhitungan P-chart dengan menerapkan output dari penelitian ini sehingga harapannya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Lalu tools pengendalian kualitas yang dilakukan, yang pertama pada tahap define, saya menggunakan tools checksheet dan histogram, di mana pada tahapan awal dalam metode Six Sigma yaitu mengidentifikasi dari sebuah permasalahan, kemudian menentukan tujuan untuk menganalisis produk cacat atau proses yang akan diperbaiki. Pada tahap measure, menggunakan tools Pareto dan perhitungan DPMO, di mana melakukan pengukuran menggunakan Pareto chart dan perhitungan DPMO menggunakan data berdasarkan jumlah cacat yang bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan yang masih menjadi toleransi permasalahan. Pada tahap analyze, menggunakan tools Fishbone dan
apnea, di mana pada tahap ini melakukan analisis dari data yang diperoleh untuk menentukan penyebab dan faktor permasalahan. Lalu pada tahap improve menggunakan tools analisis 5W1H yang merupakan langkah untuk melakukan usulan perbaikan suatu proses dengan memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan untuk mengurangi reprocess delaying sehingga meminimasi zero defect. Dan tahap kontrol atau tahap yang terakhir menggunakan tools PCHART atau peta kendali. Pada tahap ini melakukan monitoring atau pengawasan terhadap hasil analisa yang sudah dilakukan serta menerapkan output dari penelitian ini sehingga harapannya dapat mencapai hasil yang berkualitas serta sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada schedule atau jadwal kegiatan untuk melakukan serangkaian proses penelitian sehingga didapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Di mana pada jadwal kegiatan di sini melakukan observasi lapangan pada bulan September 2023, sembari melakukan studi literatur hingga bulan Oktober tahun 2023. Setelah itu melakukan pengumpulan data dimulai dari bulan November 2023, Desember 2023, Januari 2024, hingga Februari 2024. Setelah itu melakukan pengolahan data pada bulan Februari 2024 hingga bulan Maret 2024. Setelah melakukan pengolahan data, melakukan analisis hasil yang dimulai pada bulan Maret tahun 2024, bulan April 2024, dan bulan Mei 2024. Serta pembuatan laporan tugas akhir ini dimulai dari bulan Oktober hingga bulan Mei saat ini. Kemudian untuk submit papernya dilakukan pada bulan Juni tahun 2024. Selanjutnya masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan, di mana berisi proses produksi sarung, analisa metode Lean Six Sigma, dan pembahasan. Yang pertama ada proses produksi sarung. Proses produksi merupakan alur atau suatu proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk dengan memaksimalkan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan juga biaya produksi itu sendiri. Berikut merupakan alur proses produksi sarung tenun pada Departemen Printing di PT Sukorejo Imitexil atau Sukorintek. Dimulai dari proses yang pertama, yaitu proses bakar bulu merupakan proses penghilangan sisa material yang menempel pada kain menggunakan panas api yang bertujuan untuk membakar debu ataupun benang yang menempel pada kain. Pada saat proses bakar bulu berlangsung, digunakan obat untuk seluruh prosesnya yang berguna untuk menghilangkan kanji atau yang biasa disebut dengan proses desizing. Proses yang kedua yaitu proses washing, di mana proses pencucian material atau kain. Terdapat dua proses washing dan mesin washing yang berbeda, yaitu washing 1 dan washing 2, di mana pada proses washing 1 ini merupakan proses pencucian material baik sebelum maupun sesudah dicabut yang menghasilkan output basah kering atau cepel. Sedangkan untuk proses washing 2, outputnya kering. Biasanya untuk proses washing 2 ini material sebelumnya yang melewati proses fermentasi. Selanjutnya masuk ke proses celup atau jeding yang merupakan proses pewarnaan material atau kain atau pencelupan kain yang dimasukkan ke dalam mesin yang sudah diberi obat dengan tujuan untuk memberi warna pada kain. Terdapat 5 mesin celup atau jeding, di antaranya 2 mesin terdapat pada Departemen Printing dan 3 mesin lainnya terdapat pada Departemen Finishing 1. Selanjutnya ada proses tenter, merupakan proses untuk meluruskan serat benang. Proses tenter juga bertujuan untuk menyeting kembali ukuran kain setelah mengalami penyusutan. Lebar kain pada input proses tenter yaitu 118 cm, sedangkan lebar kain awal masuk proses tenter yaitu 126 cm. Biasanya, output dari proses tenter mengalami penyusutan pada kain yang mencapai 125,5 cm, yang berarti hasil penyusutannya yaitu 5 cm. Selanjutnya ada proses printing. Di sini ada dua. Yang pertama ada proses hand print, yang merupakan proses printing atau sablon yang dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia. Pada proses hand print ini tidak perlu proses pengeringan yang outputnya kering, namun tetap menggunakan dryer. Yang kedua ada proses flat print, merupakan proses printing yang dilakukan untuk mencetak motif menggunakan mesin flat. Selanjutnya ada proses steamer, merupakan proses memunculkan motif atau warna agar lebih terlihat jelas di nyata. Dan yang
Terakhir ada proses kalender merupakan proses untuk membuat kain menjadi mengkilap yang bertujuan untuk merapihkan sarung agar tidak terdapat lipatan dan juga membuat sarung berkilau. Selanjutnya ada flow proses dari jeding itu sendiri, di mana proses celup atau jeding merupakan proses pewarnaan material atau pencelipan kain yang dimasukkan ke dalam mesin yang sudah diberi obat dan campuran warna dengan tujuan untuk memberikan warna pada kain. Terdapat 5 mesin celup atau jeding, di antaranya 2 mesin terdapat pada departemen printing dan 3 mesin lainnya terdapat pada departemen finishing 1. Untuk rangkaian proses full color atau FC menggunakan kain TR Tetran Rayon dengan komposisi Tetra 65% dan komposisi rayon 35% yang merupakan gabungan dari proses aktif atau reaktif dan disperse. Pada reaktif untuk memberi warna pada rayon, sedangkan disperse untuk memberi warna pada tetron. Untuk pengerjaan proses full color atau FC berlangsung selama 8 jam, sedangkan proses pengerjaan disperse selama 55 jam. Pada proses disperse jarang digunakan atau tidak tentu karena material setelah proses celup bisa dicabut atau print cabut warna sehingga lebih sering menggunakan proses reaktif atau full color. Nah, flowchart di sini dimulai dari isi tabung dengan air, kemudian masukkan kain ke dalam tabung, lalu mixer obat pembantu 1 dan obat hipoaktif, di mana obat yang digunakan terdiri dari ozimo, sodium sulfat, Brevio Eco, soda as, caustic soda, dan chloryl NVD. Setelah dimixer, kemudian heating atau pemanasan dengan suhu 30-60 derajat, lalu proses konstans dengan suhu 30 derajat, setelah itu proses buang kimia, lalu masuk ke proses pencucian selama 3 kali, kemudian diisi ulang air, dan kemudian cek pH air sebelum diberi asid. Setelah itu pemberian asid, kemudian cek pH air setelah diberi asid, lalu mengecek pH sesuai apa enggak. Jika pH tidak sesuai, maka proses cek pH air dilakukan ulang dengan ditambah asid. Jika pH sudah sesuai, maka lanjut ke proses mixer pemberi obat pembantu 2 dan obat disperse, di mana obat yang digunakan yaitu Breviol Roll Plus dan Breviol Pump N3. Lalu masuk ke proses heating atau pemanasan dengan suhu 30-130 derajat Celcius. Kemudian masuk ke proses cooling atau pendinginan dengan suhu 130-80 derajat Celcius. Lalu masuk konstan dengan suhu 45 derajat Celcius. Buang kimia, pencucian selama 3 kali, dan turun kain. Selesai. Selanjutnya masuk ke tahap pertama yaitu define. Nah, pada kondisi proses JDI ini terdapat 2 kategori cacat. Yang pertama ada cacat belang, di mana suatu keadaan pada kain dalam satu partai mengalami kerusakan atau ketidaksesuaian warna dengan standar yang telah ditentukan yang disebut belang. Biasanya kondisi ini terjadi karena trouble pada mesin pada saat proses berlangsung serta faktor dari suhu yang digunakan atau suhu drop. Nah, cacat yang kedua yaitu cacat warna turun, di mana kondisi staining proses atau warna turun ini merupakan keadaan kualitas kain di mana terdapat bagian kain dalam satu partai ada yang warnanya memudar atau tidak pekat sehingga dikategorikan ke dalam jenis cacat yang terjadi pada proses stitching, namun jarang ditemukan jenis cacat warna turun ini. Berikut adalah contoh cacat dari proses JDing yaitu cacat belang. Selanjutnya untuk data pengamatan yang saya lakukan selama 3 periode yaitu bulan Desember 2023, bulan Januari 2024, dan bulan Februari 2024. Tertera pada data bahwa total presentase belang pada bulan Desember 2023 mencapai 10,17%, kemudian pada Januari 2024 mencapai 22,58%, dan pada bulan Februari tahun 2024 mencapai 30,88%, yang artinya setiap bulan kondisi cacat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya di sini ada analisis menggunakan histogram, di mana
Uh, Selama 3 periode Desember, Januari, dan Februari mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan tentunya sangat miris sekali gitu ya. Kemudian setelah uh, pengumpulan data selama 3 periode di-breakdown ulang sesuai dengan warna belang yang sering muncul. Di sini terdapat histogram defect warna belang yang sering muncul, bisa dilihat pada layar, dan juga histogram defect warna turun tidak ada karena total warna turun selama periode penelitian 0 atau tidak ada cacat warna turun. Selanjutnya, analisa histogram berdasarkan pengamatan data yang dilakukan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Desember 2024, Januari hingga Februari 2024, dapat dilihat pada tabel sebelumnya bahwa jumlah produksi sangat bervariasi sesuai dengan job order, dengan kisaran mulai dari 19 jenis warna hingga 25 jenis warna yang diproduksi pada proses JDI. Persentase untuk cacat belang masih terus meningkat tiap bulannya meskipun jumlah produksi cenderung fluktuatif setiap bulannya, sehingga menunjukkan adanya pola yang konsisten dalam masalah produksi JDI. Persentase cacat belang pada bulan Desember tahun 2023 sebanyak 10,17%, lalu untuk persentase cacat belang pada bulan Januari 2024 sebanyak 22,58%, dan untuk persentase cacat belang pada bulan Februari 2024 sebanyak 30,88%. Hal ini perlu adanya tindakan yang serius dalam proses pengendalian kualitasnya dengan cara melakukan inspeksi pada proses JDI sebelum masuk ke proses selanjutnya. Persentase untuk cacat belang masih menunjukkan adanya peningkatan tiap bulannya dan masih mencapai angka di atas 10%, yang artinya permasalahan ini harus segera diatasi dengan menentukan standar atau nilai toleransi pada proses JDI khususnya pada mesin E di Departemen Printing. Nah, masuk ke tahap yang kedua yaitu tahap measure. Di sini menggunakan dua tools yang berbeda. Yang pertama ada Pareto chart. Analisis diagram Pareto ini bertujuan untuk memvisualisasikan dan mengetahui jenis cacat produk yang paling dominan yang nantinya digunakan sebagai bahan identifikasi. Selain itu, Pareto chart juga berfungsi untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah serta penyebabnya. Yang kedua ada perhitungan DPMO dan level sigma, di mana proses produksi pada suatu perusahaan berkaitan dengan nilai DPMO. Karena kan dapat mengetahui bagaimana level sigma pada proses JDI di Departemen Printing dan untuk mengetahui seberapa banyak produk cacat dari sejuta peluang, serta untuk memahami efisiensi dan efektivitas dari suatu proses produksi itu sendiri. DPMO atau Defect per Million Opportunities mengukur jumlah rata-rata cacat per juta kesempatan yang muncul dalam suatu proses produksi. Nah, di sini terdapat data analisis Pareto dengan 3 periode pada bulan Desember, Januari hingga Februari, kemudian sesuai dengan warna yang sering muncul, dan efek warna turun masih 0 karena terdapat cacat warna turun. Berdasarkan analisis diagram Pareto pada gambar tersebut bertujuan untuk mengurutkan jenis cacat produk yang tertinggi hingga terendah yang menunjukkan di mana cacat paling dominan terjadi pada jenis cacat belang, di mana diurutkan dari persentase tertinggi hingga terendah, yaitu pada bulan Februari 2024 sebanyak 30,88%, lalu pada bulan Januari 2024 sebanyak 22,8%, dan pada bulan Desember tahun 2023 sebanyak 10,17%. Kemudian pada jenis cacat warna turun tidak terjadi cacat produk sehingga nilai presentase selama 3 periode bulan Desember 2023, bulan Januari hingga Februari 2024 yaitu 0,0%, yang artinya tidak bermasalah. Walaupun pada proses JDI ini terdapat 3 kondisi yaitu oke, belang, dan warna turun, namun permasalahan pada penelitian ini berfokus pada kondisi cacat belang dan warna turun saja. Namun karena tingkat variasi kecacatan yang terjadi cukup rendah yaitu hanya cacat belang, maka analisis diagram Fishbone dilakukan pada ketiga kondisi di proses JDI. Selanjutnya ada perhitungan DPMO dan level sigma, di mana perhitungan defect per unit atau DPU dengan rumus jumlah defect per jumlah hasil produksi, di mana jumlah defect
selama 3 periode itu mencapai 41 dibagi dengan jumlah total produksi per unit 189 menghasilkan nilai 0,21693. Kemudian untuk critical to quality atau CTQ, total opportunities merupakan jumlah total kesempatan untuk cacat yang muncul dalam setiap proses. Pada permasalahan ini, setiap proses memiliki dua jenis cacat yang mungkin terjadi, sehingga total peluang cacat per proses yaitu 2 atau CTQ sama dengan 2. Yang ketiga, perhitungan defect per opportunities atau DPO dengan rumus DPU per banyaknya CTQ, di mana nilai DPU itu 0,21693 dibagi dengan jumlah CTQ yaitu 2 menghasilkan 0,110865. Selanjutnya ada perhitungan defect per million opportunities atau DPMO itu sendiri, di mana rumusnya DPO dikali 1 juta. Sehingga nilai DPO-nya 0,108465 dikali 1 juta menghasilkan nilai DPMO-nya sebesar 10,8465. Selanjutnya ada perhitungan nilai sigma dengan rumus 1 minus DPMO dibagi 1 juta ditambah 1,5 menghasilkan nilai 2,73. Berdasarkan hasil perhitungan DPU, DPO, DPMO, dan level sigma di atas, dapat disimpulkan bahwa proses JDI menghasilkan nilai DPMO sebesar 10,8465, di mana dalam 1 juta kesempatan produksi sarung pada proses JDI menghasilkan 1,36667 defect atau produk cacat. Nilai DPMO apabila dikonversikan menjadi level sigma menggunakan persamaan 5, maka proses JDI berada pada level 3 sigma dengan nilai rata-rata sigma sebesar 2,73. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian level sigma pada proses JDI masih di bawah target level 3 sigma, dan tentu saja nilai itu masih cukup jauh dari tingkat sigma 6 yang hanya mengalami kecacatan di angka 3,4 unit dalam setiap 1 juta kesempatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap proses JDI sehingga dapat meminimalisir serta dapat menghilangkan waste pada proses JDI di Departemen Printing. Selanjutnya ada tahap analyze menggunakan fishbone diagram dan perhitungan F-nya. Analisis fishbone diagram bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan produk atau cacat pada kualitas warna proses JDI. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor man, mesin, material, metode, dan environment. Diagram fishbone ini berfokus pada dua jenis kecacatan yang ditentukan berdasarkan hasil dari diagram Pareto dengan prinsip 80/20. Tiga jenis kecacatan tersebut berupa cacat belang dan cacat warna turun. Kemudian ada perhitungan FMEA. Pada tahap analisis ini, setelah dilakukan analisis penyebab kecacatan pada proses JDI menggunakan fishbone diagram, kemudian melakukan analisis menggunakan metode FMEA untuk menentukan nilai risk priority number atau RPN dengan mempertimbangkan ketiga faktor di dalamnya yaitu severity, occurrence, dan detection. Di mana perhitungan FMEA dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap operator produksi dan supervisor produksi. Nah, di sini ada fishbone diagram, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kecacatan produk pada proses JDI. Yang pertama, ada faktor manusia, di mana kecacatan belang pada proses JDI yang disebabkan oleh faktor manusia disebabkan karena faktor operator yang kurang teliti dan kurang fokus pada saat proses produksi JDI itu sendiri, dikarenakan terburu-buru oleh target harian produksi yang telah ditentukan sehingga proses pengerjaannya tidak optimal. Yang kedua ada faktor material. Penyebab kecacatan belang pada proses JDI disebabkan oleh faktor material atau bahan baku yang digunakan pada proses JDI itu sendiri, dikarenakan karena takaran obat yang digunakan untuk proses produksi celup tidak sesuai dengan standar ukuran yang telah ditentukan operator, biasanya menggunakan asumsi takaran yang sudah biasa digunakan. Yang ketiga ada faktor mesin, disebabkan oleh faktor mesin, settingan mesin yang belum sesuai, karena pada penelitian ini fokusnya hanya pada mesin E, di mana mesin E adalah mesin tambahan baru yang digunakan pada proses JDI di Departemen Printing, sehingga masih perlu melakukan setup mesin yang sesuai. Selain itu, mesin yang sering drop menyebabkan suhu di dalam tabung menurun yang berdampak pada kualitas warna yang dihasilkan atau cacat belang tersebut. Yang keempat ada faktor metode, di mana disebabkan oleh faktor kurangnya SOP pada mesin E, khususnya karena mesin baru, sehingga output penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau
standar operasional proses dalam melakukan proses produksi JDY. Selain itu, tidak ada proses inspeksi atau pengecekan pada output yang dihasilkan dari setiap prosesnya, sehingga banyak menimbulkan waste pada proses JDY ini, karena output dari proses JDY ini langsung masuk ke proses selanjutnya tanpa melalui proses inspeksi terlebih dahulu. Dan yang kelima, faktor environment atau lingkungan, di mana disebabkan karena suhu udara yang dapat mempengaruhi hasil kualitas warna pada output proses JDY. Selain itu, juga penempatan tata letak untuk kain yang sudah melalui proses JDY ini tidak tertata dan belum sesuai dengan alur proses yang ditentukan. Selanjutnya ada perhitungan FMEA. Di sini jenis defeknya belang, ada faktor manusia, kegagalan yang sering terjadi yaitu operator kurang teliti dalam memperhatikan setup mesin, terutama suhu ketika mesin drop. Akibat dari kegagalannya, suhu pada mesin di atas suhu normal, nilai severity-nya 2, penyebab kegagalannya kurangnya pengawasan terhadap operator, nilai occurrence-nya 5, kontrolnya melakukan pemantauan dan menerapkan SOP terhadap suhu mesin pada proses JDY, nilai deteksinya 2, sehingga didapatkan total nilai RPE-nya 20. Untuk faktor manusia yang kedua, yaitu operator kurang fokus terhadap proses produksi JDY karena dikejar target harian produksi. Akibat dari kegagalannya, kualitas warna pada kain lebih mudah belang. Nilai severity-nya 2, penyebab kegagalannya operator menaikkan suhu pada mesin di atas batas ketentuan, nilai occurrence-nya 5, dan kontrolnya melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses produksi JDY, nilai detection-nya 3, sehingga didapatkan total nilai RPE-nya 30. Kemudian faktor material, kegagalan yang sering terjadi, supply raw material atau bahan yang digunakan tidak sesuai dengan standar. Akibat dari kegagalannya, kain yang tidak menyerap atau mudah pudar, nilai severity-nya 4, penyebab kegagalannya tidak ada proses inspeksi untuk supply bahan dari supplier, nilai occurrence-nya 5, kontrolnya menerapkan proses pengendalian kualitas oleh tim QC terhadap pemilihan bahan baku pada supplier, nilai deteksinya 4, sehingga total nilai RPN yang didapatkan yaitu 80. Selanjutnya ada faktor mesin, kegagalan yang sering terjadi yaitu suhu terlalu panas sehingga melebihi batas suhu normal. Akibat dari kegagalannya, kain yang rentan mengalami cacat belang dan kualitas warna yang mudah pudar. Nilai severity-nya 3, penyebab kegagalannya kurangnya maintenance pada mesin yang digunakan secara terus-menerus sehingga mudah drop. Nilai occurrence-nya 5, kontrolnya melakukan penjadwalan untuk perawatan mesin secara rutin dan general, nilai deteksinya 3, sehingga didapatkan total nilai RPE-nya 45. Dan faktor yang terakhir yaitu metode, kegagalan yang sering terjadi proses pengerjaan tidak sesuai dengan prosedur. Akibat dari kegagalannya, kualitas warna yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar, cenderung lebih mudah menghasilkan cacat. Nilai severity-nya 3, penyebab kegagalannya kurangnya pengawasan terhadap operator dan proses inspeksi pada setiap prosesnya. Nilai occurrence-nya 5, kontrolnya perlu meningkatkan pengawasan yang ketat terutama untuk inspeksi oleh tim QC. Nilai detection-nya 2, sehingga didapatkan total nilai RPN-nya 30. Dari perhitungan FMEA ini, total nilai RPN yang tertinggi dihasilkan oleh faktor material, di mana supply bahan baku yang digunakan tidak sesuai standar atau uh, tidak adanya inspeksi untuk supplier bahan baku itu sendiri. Selanjutnya ada tahap improve, menggunakan analisis 5W1H, di mana tahap improve untuk menganalisis dan mengimplementasikan perbaikan menggunakan metode 5W1H yang merupakan metode paling sederhana namun tetap memiliki pengaruh yang lengkap dan komprehensif dan terstruktur. Berdasarkan analisis menggunakan Pareto chart, maka dilakukan analisis 5W1H pada tahap improve ini dengan melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap operator produksi dan supervisor. Yang pertama, ada faktor man atau manusia, di mana tidak ada proses inspeksi yang dilakukan pada proses JDY. Yang melakukan yaitu operator proses JDY di line proses JDY, karena kain masih dalam kondisi basah setelah dicelup sehingga tidak dapat dilakukan inspeksi terhadap kain pada proses JDY tersebut.
Bagaimana menentukan SOP terkait inspeksi pada tiap proses. Eee, Tentunya proses JDI yang dilakukan sebelum masuk ke proses selanjutnya sehingga, tidak banyak menyebabkan waste. Yang kedua, operator kurang teliti dan tidak memperhatikan setup mesin, yang melakukan yaitu operator departemen printing di line proses printing, karena jumlah target produksi yang terlalu banyak sehingga terburu-buru mengejar target produksi harian yang, eee, menghasilkan, kelalaian operator itu sendiri. Sehingga menentukan, bagaimana, untuk menentukan target produksi harian dengan mempertimbangkan mesin proses produksi, dan juga, eee eee, kapasitas, operator itu sendiri. Kemudian ada faktor mesin, kurangnya maintenance pada mesin produksi, yang dilakukan oleh operator departemen printing di line proses JDW, karena mesin yang tidak pernah mati dan digunakan secara terus-menerus untuk mengejar target harian tanpa ada jeda untuk proses maintenance. Sehingga, melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat terhadap perawatan mesin yang, digunakan. Kemudian ada faktor material, di mana suplai obat yang digunakan dengan tidak sesuai dengan kriteria atau takaran yang sesuai, yaitu supplier dari, bahan baku atau obat yang digunakan di line proses dedying, karena kain yang kotor dari supplier dan, tempat penyimpanan yang tidak terawat dengan baik, sehingga solusinya memberikan tempat penyimpanan, kain tersendiri untuk menjaga kualitas kain tersebut. Dan yang terakhir ada faktor metode, yaitu kurangnya SOP proses produksi, yang dilakukan oleh supervisor departemen printing di line proses printing karena tidak ada proses inspeksi pada setiap prosesnya di departemen printing, dan khususnya pada proses dedying, sehingga perlunya pengawasan yang ketat terhadap departemen QC yang bertugas di departemen printing untuk menerapkan sistem pengecekan dan pengawasan pada mesin, eee, pada setiap proses printing. Nah, usulan perbaikan yang dilakukan yaitu, eee menurut, analisa Fishbone dan Pareto yaitu jenis cacat belang, faktor material, penyebab kecacatan, suplai bahan baku yang tidak sesuai dengan standar dan takaran obat yang tidak sesuai, sehingga usulan perbaikan yang dilakukan yaitu meningkatkan sistem pengendalian kualitas terhadap pemilihan bahan baku kain dan obat chemical yang digunakan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya cacat belang pada proses dedying. Selain itu juga melakukan penataan untuk tempat penyimpanan bahan baku, khususnya kain, agar menghasilkan output yang optimal dan sesuai dengan standar. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu kontrol atau analisa riset atau peta kendali. Tahap kontrol pada penelitian ini, yaitu membuat peta kendali dengan perhitungan dan pembuatan peta kendali pickup berdasarkan data historis produksi pada proses dedying dan data defect produk yang diambil dari periode Desember 2023 hingga bulan Februari 2024. Proses produksinya, pengambilan data yang dilakukan selama 3 bulan menghasilkan, total produksi 189 partai, akan tetapi dalam proses produksinya menghasilkan produk sebanyak 41 partai. Maka hal tersebut apabila dipresentasikan dalam kurun waktu 3 bulan menghasilkan 0,2119312%. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu dilakukan analisis peta kendali jenis P chart untuk mengetahui apakah satu produk yang dihasilkan masih termasuk ke dalam batas toleransi standar yang telah ditentukan, serta bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan perubahan secara signifikan yang terjadi pada sampel data yang diambil. Perhitungan peta kendali Picard dalam menentukan nilai centerline atau CL atau rata-rata, kemudian perhitungan UCL atau upper centerline atau batas kendali atas, dan tahap terakhir menghitung LCL lower centerline atau batas kendali bawah. Yang pertama menghitung rata-rata produksi atau nilai CL di mana rumusnya sigma N dibagi N atau jumlah total, sehingga menghasilkan nilai CL yaitu 84,33. Kemudian yang kedua menghitung garis tengah atau center line di mana rumusnya yaitu, CL sama dengan P bar sama dengan sigma NP dibagi sigma N, menghasilkan nilai 0,217. Yang ketiga menghitung nilai UCL dengan rumus P bar tambah 3 akar P bar 1 minus P bar dibagi N bar. Nilai UCL-nya menghasilkan 0,213.
Dan yang terakhir menghitung nilai LCL dengan rumus pi bar minus 3 akar pi bar 1 kali 1 minus pi bar dibagi N menghasilkan nilai 0,202. Nah, berdasarkan grafik peta kendali pijat yang terdapat pada gambar, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisa grafik pijat menunjukkan masih terdapat beberapa detak kecacatan yang tinggi, namun masih berada di dalam batas kendali. Pengendalian kualitas pada proses JDI ini masih dapat dikendalikan dan dinyatakan stabil karena tidak ada nilai yang berada di luar batas kendali UCL dan ECL, sehingga hasil defect dari proses JDI ini masih dalam batas kontrol. Selanjutnya masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari, pembahasan yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses desain pada departemen printing terdapat 2 jenis cat produk, yaitu catat belang dan cat warna turun, namun yang sering terjadi yaitu catat belang. Yang kedua, proses tersebut berada pada level 3 sigma dengan nilai rata-rata sigma sebesar 2,75 dengan nilai DPMO atau jumlah kerusakan dalam 1 juta unit kemungkinan sebesar 10,8465. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian level sigma pada proses JDI masih di bawah target level 3 sigma dan tentu saja nilai itu masih cukup jauh dari tingkat sigma 6 yang hanya mengalami kecacatan di angka 3,4 unit dalam setiap 1 juta kemungkinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan berfokus pada upaya peningkatan kualitas terhadap proses JDI sehingga dapat mencapai level sigma berikutnya dan dapat meminimalisir tingkat kecacatan hingga mencapai zero defect. Yang kedua, berdasarkan analisa yang telah dilakukan, penyebab cacat ulang disebabkan oleh 5 faktor, yaitu faktor manusia karena operator pada proses JDI yang kurang teliti dan kurang fokus pada saat proses produksi celup karena terburu-buru oleh target harian produksi yang telah ditentukan sehingga proses pengerjaannya tidak optimal. Kemudian pada faktor mesin, settingan mesin yang belum sesuai karena pada penelitian ini fokusnya hanya pada mesin E, di mana mesin E adalah mesin tambahan baru yang digunakan pada proses JDI di departemen printing, sehingga masih perlu melakukan setup mesin yang sesuai. Kemudian pada faktor metode disebabkan oleh kurangnya SOP pada mesin E, khususnya karena mesin baru, sehingga output penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau standar dalam melakukan proses produksi JDI itu sendiri. Selain itu, tidak ada proses inspeksi atau pengecekan pada output yang dihasilkan dari setiap prosesnya, sehingga banyak menimbulkan waste pada proses JDI ini karena output dari proses JDI ini langsung masuk ke proses selanjutnya tanpa melalui proses inspeksi terlebih dahulu. Dan terakhir, perhitungan FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis didapatkan hasil ranking RPN tertinggi yaitu pada faktor material karena supply raw material atau bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar sehingga mengakibatkan kain yang tidak menyerap atau mudah pudar yang menghasilkan nilai RPN paling tinggi sebesar 80. Usulan perbaikan yang diberikan yaitu meningkatkan sistem pengendalian kualitas yang dilakukan serta melakukan pemeriksaan atau proses inspeksi material sebelum input ke proses yang akan digunakan dan pengawasan yang ketat terhadap supplier bahan baku yang digunakan sebelum input ke proses produksi. Nah, untuk sarannya ada dua. Yang pertama untuk saran penelitian selanjutnya yaitu melakukan pengamatan atau observasi dan mendapatkan sampel penelitian yang lebih banyak guna mendapatkan hasil perhitungan yang lebih akurat. Untuk perusahaan yaitu perlunya meningkatkan pengendalian kualitas dalam setiap proses produksinya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, serta perlu meningkatkan proses inspeksi dalam setiap prosesnya dan pengawasan secara berkala dalam setiap prosesnya sehingga dapat meminimalisir tingkat kecacatan dan meningkatkan profit perusahaan itu sendiri. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.